Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pemrograman game dasar dengan saya Arif Prambayun. Dalam video ini saya akan membagikan tutorial pembuatan sebuah game sederhana ya. Kita akan membuat dari awal sampai game tersebut akan bisa kita mainkan. Untuk saat ini memang game yang kita buat ini hanya bisa dijalankan pada platform Windows. Untuk pengembangan game pada platform Android mungkin kita akan buat dalam sesi selanjutnya. Nah, game yang akan kita buat pada kali ini adalah game 2D platformers ya. Jadi gimana game 2D platformer ini adalah sebuah subgenre dari action game, di mana pemain itu harus menggerakkan gerakan ini bisa dengan berlari atau melompat biasanya ya. Karakter ini akan bergerak dari satu titik ke titik lain di suatu arena. Nah, biasanya ada juga karakter tersebut harus melewati rintangan atau juga nanti memungkinkan ada enemy yang muncul menyerang dari pemain. Nah, jadi itu adalah game 2D platformer. Mungkin kita sudah terbiasa bermain game tersebut, game yang seperti game Super Mario begitu ya. Ada game Legend tentang 2D platformers yang mungkin sering kita gunakan. Baik, langsung saja untuk project kali ini kita menggunakan Unity Game Engine dan yang saya gunakan adalah versi Unity 2022. Jadi silakan langsung saja buka project buat project baru dengan menggunakan Unity Hub ya. Kita buat new project. Kemudian karena kita ingin membuat sebuah game 2 dimensi, maka kita pilih template yang atas ya, 2D built-in render pipeline. Kemudian kita buat nama gamenya, misalkan namanya adalah Desert Run ya. Jadi game ini adalah nama game untuk berlari di gurun pasir gitu misalkan, seperti itu. Namanya Desert Run, kemudian di sini tentukan lokasi penyimpanannya, project dari Unity-nya. Silakan pilih, kemudian klik create project. Dan tunggu sampai Unity berhasil membuat project dengan nama yang sudah kita tentukan. Nah, kebetulan saya sudah membuka project yang saya buat ya, projectnya sudah terbuka nih. Jadi sekarang Anda silahkan menyesuaikan layout dari Unity-nya sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan Anda. Saya menggunakan layout seperti ini ya. Di sini adalah window scene, kemudian di sebelah kanan adalah game window, tempat melihat tampilan dari game yang kita buat. Sedangkan untuk hierarki itu ada di pojok kiri bawah. Kemudian sebelah kanan ada project dan di sini konsol saya masukkan sebagai tab di project window. Ya, jadi silakan menyesuaikan dengan layout yang familiar yang Anda gunakan. Jadi di sini yang pertama, setelah kita membuka atau membuat project di Run, kita akan mengimport aset. Aset ini penting akan kita gunakan untuk pengembangan game kita. Nah, kita di sini menggunakan aset yang free saja, kita cari di internet. Saya mengambil aset dari website gameart2d.com. Kemudian pilih freebies ya. Di sini ada berbagai macam aset, mulai dari sprites untuk karakter, kemudian ada juga tileset, kemudian ada juga GUI ya, kalau misalkan mau membuat UI. Nah, kita di sini membutuhkan dua buah aset yang harus kita download. Yang pertama, kita ingin mengambil karakter yang ada. Di sini saya mengambil karakternya adalah ini Temple Run Free 2D Sprites. Jadi saya mengambil karakter cowboy gini ya. Klik kanan, kemudian open link in new tab untuk kemudian kita download. Ya, kita klik free download untuk aset ini. Kemudian selanjutnya saya mendownload tileset. Di sini ada tileset, ada 5
tileset yang bisa diberikan secara gratis. Saya mengambil yang Desert ya, Desert S-nya 1, Desert Platformers seperti ini. Nah, ini silakan di-download, klik saja free download ya, untuk kemudian mendownload file aset dari file ini ya. Jadi ini akan kita gunakan sebagai arena untuk pemain. Setelah di-download ya, kita ekstrak. Di sini ada 2 buah ya yang ini ya, temporan dan desert files. Oke, saya pindahkan saja dulu biar tidak desert run. Nah, jadi foldernya saya pisahkan saja biar tidak campur desert dan temporan. Jadi ini saya masukkan ke dalam ini. Ini file downloadan kita yang sudah di-download, kemudian ini kita ekstrak ya, temporannya kita ekstrak. Kemudian juga di set file setnya ini juga diekstrak. Nah, ini. Oke. Sekarang ini sudah kita ekstrak 2 buah folder ini. Ini akan kita import ke dalam Unity. Tetapi sebelumnya, sebelum diimpor, saya akan membuat folder dulu pada project asset ini. Saya akan membuat folder, create folder namanya game asset. Ya, tujuannya adalah untuk menyimpan aset-aset grafis ataupun yang lain ya, biar memudahkan nanti ketika mengelolanya. Kita buat di sini di folder game asset, kemudian kita import 2 buah folder ini, kita pilih, drag saja, masukkan ke dalam Unity-nya. Letakkan di sini. Kita tunggu proses. Unity sedang mengimport aset yang kita upload tadi. Nah, aset ini sudah kita import, ada 2 folder ya, Desert Tileset dan Temporan. Untuk Temporan ini berisi sprite dari karakter. Nah, di sini memang terdapat potongan-potongan gambar ya yang berbentuk memang sudah secara default memang bentuknya adalah sprite 2D UI. Ini ada beberapa animasi ya, animasi seperti ketika player dead, mati gitu ya. Kemudian ada idle, idle ini posisi player ketika sedang diam. Kemudian ada animasi jump ketika player lompat. Kemudian ada animasi run, lari, dan terakhir adalah slide. Jadi ada sekitar 5 animasi di dalam sprite temporan ini. Kita mungkin hanya menggunakan 3 dari animasi ini. Yang pertama adalah idle ketika pemain diam, kemudian ketika pemain melompat, ya jump, dan ketika pemain berlari. Hanya 3 yang akan kita gunakan animasinya. Nah, kemudian pada folder Desert Tileset ini ada beberapa folder. Kita masuk saja ke folder PNG. Di folder PNG ini ada 2 buah folder dan 1 gambar. Gambar ini background nanti akan kita gunakan sebagai latar belakang dari game kita. Kemudian di sini ada tile. Tile ini adalah kotak-kotak gambar dan bentuk sprite juga yang nanti akan kita gunakan sebagai arena atau sebagai ground, tempat player bisa menginjakkan kakinya di dalam game. Nah, kemudian satu lagi di sebelah kiri ini ada objek. Ini adalah environment untuk memberikan ya bisa jadi sebuah obstacle atau halangan atau rintangan atau cuman sekedar bisa kita gunakan sebagai pemanis saja untuk membuat suasana arena kita menjadi lebih menarik lagi. Nah, ini aset nanti akan kita gunakan. Baik, yang pertama untuk bisa membuat sebuah map atau arena di dalam game kita, ya di dalam game kita membutuhkan sebuah tile map. Ya. Jadi tile map ini kita buat untuk meletakkan ya sprite yang berbentuk tile. Tile ini seperti keramik gitu ya, seperti keramik kotak-kotak yang nanti mudah kita meletakkannya karena bentuk dan ini sudah presisi. Jadi ini akan kita letakkan
tapi dia tidak bisa kita letakkan secara langsung, nanti sulit kita mengaturnya dan tidak rapi, makanya kita membutuhkan bantuan yang namanya tile map. Cara membuat tile map adalah Anda klik di bagian hierarki di sini, klik kanan, kemudian pilih 2D object. Nah, di sini ada tile map, kemudian kita pilih rectangular. Nah, maka sekarang kita melihat di dalam sampel scene, di dalam hierarki, ini ada grid ya, yang di bawahnya itu ada game object baru namanya tile map. Nah, ini kita zoom out nih supaya posisinya bisa terlihat ya. Nah, tile map ini berisi kotak-kotak sebagai guide untuk kita meletakkan spread gambar di sini. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat tile map, nah untuk bisa menggambar atau meletakkan kotak-kotak ini di dalam tile map, kita butuh bantuan tile palette namanya ya. Tile palette itu untuk meletakkan tiles yang ada di sini supaya mudah kita menggambarnya di dalam tile map. Oke, caranya kita klik window, kita klik window, kemudian di sini ada 2D dan kemudian kita pilih tile palette. Nah, nanti muncul ya. Kalau Anda baru membuat biasanya muncul seperti ini ya. Dia tampilannya bisa di sini atau di tengah atau di mana ya sesuai dengan laptop Anda. Nah, ini tile palette ini untuk memudahkan layoutnya ini saya letakkan di sebelah inspektor. Nah, jadi inspektor tab sebelah inspektor itu kita letakkan tile palette. Nah, ini bisa diatur ya posisi areanya. Nah, jadi tile palette ini ya seperti layaknya palet ya. Kita memilih beberapa untuk meletakkan warna ketika kita sedang melukis ya. Nah, sama juga. Jadi ini kita letakkan di dalam tile palette ini sehingga nanti ketika kita ingin menggambar atau membuat map yang ada di tile map ini, kita tinggal mengambil semacam catnya gitu ya, cat yang ada di dalam tile palette ini. Oke, sebelum kita membuat palet, sekarang perlu kita perhatikan dulu saat kita memilih atau salah satu spread yang ada di sini, kita lihat pada bagian inspektor ya, pada bagian inspektor, kita lihat ukurannya ini 128 kali 128. Sedangkan pada pixel per unitnya ini nilainya 100. Nah, ini akan membuat gambar kita atau tiles ini menjadi ukurannya menjadi lebih besar. Maka dari itu kita akan samakan ukurannya ya. Jadi bagian yang gambar ini kita akan atur nilainya di bagian pixel per unit ini kita ganti menjadi 128. Kemudian klik apply. Ya. Nah, ya jadi seperti ini untuk merubah pixel per unitnya. Sama ya seluruhnya seluruh spread ini. Ya, Anda bisa seleksi dengan dari klik nomor 1, nomor 2, kemudian tekan shift tahan dan kemudian klik yang nomor 16. Kita seleksi semuanya. Untuk memilih seluruh spread, kemudian atur pixel per unitnya menjadi 128. Kemudian klik apply. Nah, di sini kita sudah memiliki tiles dengan ukuran yang sama dengan ukuran resolusi yang sebenarnya. 128. Setelah membuat ukurannya, ya, kita sekarang akan membuat paletnya. Jadi ini kita ke tile palet lagi. Nah, di sini kan belum ada palet ya. Kita membuat palet dulu. Oke, sebelum kita buat palet, kita siapkan folder dulu ya. Jadi kita siapkan folder di luar di project asset di luar. Kita buat folder baru. Namanya adalah tile maps. Misalkan seperti ini ya. Saya buat tile maps nama foldernya. Ini kita buat folder di sini. Nah, di sini kita buat dua buah folder lagi. Yang pertama adalah tile arena.
Kemudian satu lagi kita buat folder baru namanya tile object. Nah, jadi kita perlu menyimpan palet tersebut ke dalam folder terpisah ya. Nanti kita akan buat dua buah tile map. Di sini kan sekarang baru satu ya. Ini tile map ini kita buat misalkan namanya kita rename, ini kita rename menjadi tile arena. Kemudian kita buat lagi palet lagi, 2D palet rectangular namanya tile object. Nah, jadi nanti kita akan membuat dua buah tile map. Yang satu untuk arena, untuk groundnya, untuk tanahnya. Yang satu lagi untuk objek atau environmentnya. Nah, ini kita akan store, atau kita akan simpan paletnya ini ke dalam folder tile arena dan tile object yang sudah kita buat pada tile maps. Ya, setelah kita membuat dua buah folder ini, ya, kita selanjutnya memasukkan objek ini, tile yang ada pada di set file tile ini, yang sudah kita atur ukuran pixel per unitnya ini, ya, kita akan masukkan ke dalam tile palette ini. Nah, caranya yang pertama kita buat dulu new palette. Jadi create new palette. Kemudian di sini kita buat namanya misalkan arena. Ya, namanya arena. Kemudian kita klik create. Kemudian kita simpan di dalam folder asset, kemudian tile maps, kemudian pilih tile arena. Nah, ini kita buat tadi folder yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Pilih select folder. Nah, sekarang kita sudah memiliki palet dengan nama arena. Cuman masih kosong, belum ada isinya. Nah, caranya sekarang kita masukkan objek ini, ya, objek tile ini, kita seleksi semua, kemudian kita drag dan masukkan ke dalam palet. Nah, di sini butuh tempat untuk menyimpan aset tersebut. Kita simpan di dalam folder yang sama tadi ya, di dalam folder tile maps, kemudian tile arena. Kita simpan di sini, select folder. Nah, sekarang kita sudah memiliki ibaratnya cat yang bisa kita jadikan sebagai media untuk menggambar. Setelah kita memiliki palet ini, caranya selanjutnya adalah kita tinggal menggambar maps kita atau arena kita. Caranya, Anda klik pada tile arena, ya. Jadi kita punya jangan salah, jangan di tile object, tapi kita buatnya di tile arena. Kita pilih di sini ada kuas, ada kuas ya. Kita klik kuas. Kemudian kita coba pilih salah satu sprite-nya, misalkan yang ini nih, dipilih yang ini yang tengah. Kita tinggal klik dan drag saja seperti ini. Kita bisa dengan mudah selanjutnya menggambar arenanya. Oke, ya seperti itu. Kalau misalkan ingin menghapus, tinggal diklik icon erase yang ada di sini ya. Nanti kita bisa menghapus. Ya, seperti itu. Tilesnya kita gambarnya dengan menggunakan tile palette. Nah, jadi di sini silakan kalian membuat sebuah maps ya. Misalkan saya membuatnya seperti ini. Jadi ini sprite untuk di awal ya, pembukanya seperti ini. Kemudian tengah dia menggunakan yang ini. Kemudian ditutup dengan yang ini ya untuk menutupnya. Kemudian bagian bawah saya buat menggunakan yang seperti ini. Kemudian sebagian kanan menggunakan yang ini ya. Dan kemudian tengahnya ini kita isi dengan yang seperti itu. Nah, salah ya. Nah, untuk cara cepat, kalau misalkan kita ingin mengisi banyak seperti ini ada hole ya, ada lubang. Untuk cara cepatnya, biar kita bisa mengisi, kita tinggal gunakan ini ya, float fill. Kita klik saja, maka langsung terpilih bagian yang kosong tadi. Ya, caranya seperti itu untuk membuat maps. Sama kalau misalkan untuk bagian yang floating, di sini ada floating ya. Ada floating. Nah, cuman masalahnya untuk bagian yang floating ini, maps-nya ini, sprite-nya ini kalau kita lihat, dia tidak berada tepat di garis atas. Sehingga dia menyisakan semacam ruangan. Jadi kalau misalkan ini kita pakai, misalkan di sini nih ya, ini kita pakai gambar ini, tile ini, ya. Jadi kita lihat di sini,
tidak menyatu dengan garis yang atas. Sehingga kalau misalkan kita letakkan objek baru nih di sini di atasnya, maka objeknya menjadi tidak menempel. Nah, ini menjadi nanti kurang realistis kalau misalkan nanti kita meletakkan objek ya. Jadi, ini kita perlu edit. Kita perlu edit. Gambarnya perlu kita edit ya. Kita perlu edit. Caranya untuk mengedit tile map seperti ini, kita atur pivotnya ya supaya berada pada posisi dia di atas. Caranya adalah kita kembali ke project di gambar sini ya, gambar tile yang ada pada project window. Kita klik gambarnya ini gambarnya yang nomor 14 yang saya akan edit dulu. Kemudian pada inspektor, kita lihat di sini ada spread editor. Kalau di Unity Anda belum pernah atau tidak ada spread editor, ya Anda harus menginstalnya terlebih dahulu, menambahkan package ya. Di sini ada window, kemudian pilih package manager, kemudian Anda cari di dalam Unity Registry, ya. Anda cari di Unity Registry, kemudian tambahkan spread to the spread ya. Tambahkan to the spread. Nah, nanti di sini ada muncul to the spread ya. Ini silakan Anda install. Klik ke to the spread-nya, kemudian install. Nah, kalau sudah ada, maka Anda tidak perlu menginstal lagi. Oke, kembali lagi ke spread editor. Jadi Anda klik spread ini ya. Pada inspektor di sini kita pilih spread editor. Selanjutnya, nah di sini terlihat ya. Ini bisa Anda atur kalau misalkan terlalu besar ya. Ukuran gambar dan editornya ini. Nah, di sini ada pada bagian pivot, ini coba kita pilih top center. Top center, kemudian klik apply. Oke, masih kurang tepat ya. Coba kita pilih bottom center. Nah, tidak tepat juga, karena pivotnya ternyata berada di tengah. Ya, pivotnya berada di tengah. Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita akan gunakan custom. Jadi pada pivot ini kita pilih custom, ya, dan kemudian kita coba atur dulu posisinya berada di atas misalkan seperti ini, ya, apply. Kalau kurang, kita coba geser lagi. Ya, sedikit lagi. Terlalu banyak. Coba kita isi dengan 4. Kurang lagi. 38. Coba dengan 35. Oops, sorry. Apply. Salah klik ya. Malah terpilih play mode. Ya, seharusnya bukan. Di sini tadi 38 ya, kita apply. Terlalu tinggi. Tiga lima. Ya, sedikit lagi. Mungkin di 33. Ya, 33 pas ya. 0,33. Jadi dia harus berada posisinya pas di garis atas. Nah, ini sudah kita tutup. Hal yang sama kita lakukan pada yang gambar yang kedua ini. Ya, spread editor. Kemudian ini kita pilih custom. Tadi tepatnya di 0,33. Klik apply. Ya. Selanjutnya sama, satu lagi untuk yang 16 spread editor. Kemudian kita pilih custom dan kita 33 apply. Jadi itu untuk mengatur supaya spread ini posisinya berada tepat di garis. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau kita letakkan objek baru di sini misalkan kita tambahkan objek baru yang ini misalkan ya.
yang ini kita gunakan brush, maka dia posisinya tepat nempel gitu ya. Nempel karena dia menyesuaikan dengan bagian atas. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini sepertinya kameranya terlalu dekat ya. Jadi ini kalau kita lihat terlalu dekat sehingga objek gambarnya ini kelihatan besar. Jadi kita atur kameranya, kita mundurkan. Main kameranya ini kita mundurkan. Anda klik pada main kamera. Kemudian di bagian inspektor, di sini ada size. Ini coba Anda geserkan, naikkan ya. Bisa jadi ke angka yang ideal, sepertinya di 75. Saya buat di coba 8. 8 mungkin kalau misalkan terlalu besar bisa diturunkan ke 75. Ya, saya buatnya di sini seperti ini. Kamera kita. Ya, size-nya dibesarkan sehingga dapat frame-nya lebih luas lagi. Oke, itu untuk eh, yang pertama untuk map kita. Kemudian silakan Anda boleh melanjutkan berkreasi ya. Jadi di bagian tile arena ini silakan Anda lanjutkan kreasi Anda. Misalkan membuat beberapa ground seperti ini misalkan ya. Ya, jadi silakan berkreasi dengan kreativitas Anda untuk membuat sebuah arena yang nanti akan digunakan untuk permainan. Ini saya cut dulu videonya. Baik, jadi ini adalah map arena yang sudah saya buat ya. Jadi Anda bisa mengatur map ini, membuat berkreasi sendiri sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tergantung kreativitas kalian ya. Silakan Anda membuat maps-nya terlebih dahulu. Di sini saya ada 3 buah daratan, daratan 1, 2, dan 3, kemudian ada 2 floating land ya di atas seperti daratan atau tanah yang menggantung. Nah, itu silakan Anda buat. Selanjutnya, setelah arena ini kita buat, kita akan menambahkan objek atau environment untuk melengkapi game kita ya, biar nggak polos, arenanya nggak polos seperti ini. Jadi di sini kita tadi sudah membuat tile map dengan kita beri nama tile object ya. Jadi kita akan buat untuk objek dan environment-nya itu berada pada tile object ini. Jadi sekarang caranya sama, kita buat dalam palet kita ini kita buat palet baru ya. Kita buat create new palette, kita beri namanya object ya. Jadi kita buat palet untuk objek kita. Kemudian kita simpan pada ya tile maps, kemudian tile object. Kita simpan di sini, select folder. Setelah itu, kita akan memasukkan gambar, kita akan memasukkan eh, gambar sprite dari objek yang ada di sini, ya. Kita blok semuanya dan kita masukkan ke dalam palet kita, biar kita bisa gunakan untuk menggambar. Nah, ini tempat penyimpanannya sama, kita letakkan pada file folder tile object, select folder. Nah, sekarang kita sudah memiliki palet beberapa objek yang ada. Kalau kita lihat di sini untuk ukuran objek ini nilainya berbeda-beda ya. Ada yang 145, ada 108, pohon juga 300. Nah, ini biarkan saja, tidak perlu kita atur nilai pixel per unitnya, karena memang secara ukuran nanti kita akan buat untuk objek ini lingkungannya ukurannya berbeda-beda. Ya, jadi sama caranya kita buat untuk detail palette, kita akan menggambar dengan cara yang sama untuk ketika menggambar arena tadi. Hanya saja, pastikan yang kita pilih adalah pada tile object, bukan tile arena ya. Jadi kita aktifkan dulu tile objeknya. Nah, supaya nggak salah. Jadi kita buat objek ini berada pada tile object. Oke, sekarang Anda bisa tambahkan, kayak misalkan di sini ada pohon, ya. Saya klik pohon, kemudian kita akan draw, digambar di sini. Nah, gini ya.
Sama kasusnya kayak tadi, kalau misalkan ini kita klik pada area di sini ya. Tetapi yang terjadi adalah pohonnya ini kalau kita lihat sampai ke bawah. Ini karena apa? Karena tadi pivotnya itu tidak tepat. Jadi kita akan atur pivotnya. Caranya dengan kita pilih gambar yang ada di aset ini. Kemudian pada bagian inspektor kita pilih spread editor. Nah, kita atur pivotnya. Kita atur pivotnya, kita pilih custom dan kita coba atur ke bawah coba terlalu naik. Ya, saya rasa tepat ya, 23 walaupun ini sebenarnya lebih lebih kelebihan dikit, tapi nggak apa-apa. Kan objek ini berada di belakang map-nya. Seperti itu ya cara mengatur environment-nya agar dapat gambar yang pivotnya tepat menempel pada arena. Karena kalau nggak tepat ya dia tidak bagus. Kemudian bisa ditambahkan beberapa palet yang lain, kayak misalkan ini saya tambahkan semacam kerangka dinosaurus gitu ya. Kita gambar seperti ini. Nah, ini case-nya sama ya. Harus kita atur untuk pivotnya. Coba kita atur bottom center apakah tepat. Kalau kita pilih top center, ya. Nah, ini masih kurang tepat nih. Kita coba custom lah biar menempel gitu ya. Satu-satu. Ya, sudah menempel dengan baik. Plus, nah jadi silakan dengan cara yang sama Anda bisa memberikan ornamen pada gambar-gambar yang ada pada Anda berikan environment pada objek yang ada di tile maps. Jadi biar mapnya menjadi lebih menarik. Ya, ini saya skip videonya. Anda silakan berkreasi menambahkan berbagai ornamen atau objek di dalam map tersebut. Nah, ini objek yang sudah saya buat ya. Tampilannya seperti ini. Anda boleh berkreasi dengan cara yang sama tadi untuk mengatur beberapa objek-objek sehingga tampak mapnya menjadi lebih beragam. Nah, sekarang kita akan menambahkan background ya. Jadi supaya tidak polos berwarna biru seperti ini, kita tambahkan background yang sudah ada di aset di tile set tadi ya. Di sini ada objek background BG. Jadi ini kita klik dan kita drag saja ke dalam hierarki seperti ini. Kemudian kita atur scale-nya dengan menggunakan scale tool. Anda besarkan saja dari tengah, tarik. Besar-besar nggak apa-apa. Ya, misalkan seperti ini. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, posisi background ini berada di depan dari tile maps yang sudah kita buat. Sehingga background ini menjadi menutupi map yang arena yang sudah kita buat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus atur namanya sorting layer-nya ya. Jadi kalau kita klik pada BG, pada bagian inspektor, di sini ada sorting layer. Nah, ini masih dibuat default. Belum ada layer untuk mengkategorikan komponen tersebut. Jadi sekarang kita akan buat di bagian sorting layer, kita klik default, kemudian add sorting layer. Nah, di sini kita tambahkan plus. Sini yang pertama layer 1 ini adalah kita buat namanya background. Sekalian kita buat juga layer untuk yang lain. Nanti ada layer foreground. Misal, nah ini kita letakkan untuk maps yang arena yang kita buat tadi menggunakan foreground. Kemudian misalkan untuk karakter gitu ya. Nanti misalkan kita ingin membuat karakter, maka kita buat di sini namanya karakter. Nah, ini sementara untuk layer kita.
Salah ya. Karakter ya. Nah, kita mungkin satu lagi tambahkan untuk nanti kalau misalkan mau dibutuhkan ada objek ya. Ini kalau misalkan nanti kita buat ada UI atau objek-objek yang lain ya. Ini kita jadikan sebagai yang paling atas. Jadi urutannya layer 1 background, layer 2 foreground, layer 3 ini adalah karakter seperti player, enemy dan lain-lain nanti kalau misalkan ada. Layer 4 ini ada objek, misalkan nanti kita ingin membuat UI ya atau tampilan gambar-gambar yang tidak kaitannya dengan game ataupun obstacle nanti kita pikirkan nanti. Tapi yang jelas sementara ini kita ada 4 sorting layer. Oke, untuk bagian BG, background ini, kita kembali, kemudian kita pilih sorting layernya ini ke menjadi background. Kemudian untuk tile map-nya juga, ya, bagian tile arena, ini kita ganti sorting layernya menjadi foreground. Dan tile objeknya ini juga kita ganti menjadi foreground. Nah, sekarang kita lihat background-nya menjadi di belakang. Kita atur lagi posisi dari background supaya lebih pas, ya. Misalkan oke, seperti ini ya, kelihatan ada pergunung dan gurun-gurun yang ada di belakangnya. Ini saya coba mau geser lagi biar lebih panjang, jadi biar lebih pas lagi. Ya, silakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi gurunya tidak terlalu tajam. Oke, ini untuk saat ini kita sudah memiliki map arena ya, walaupun arenanya mungkin masih pendek, kita supaya cepat. Jadi Anda kalau mau panjang juga dipersilakan, tapi untuk saat ini saya buat seperti ini dulu untuk arenanya ya. Ada 3 buah dataran, 2 floating land, background sudah ada. Nah, kita sudah selesai membuat sebuah arena untuk game kita. Saatnya kita sekarang menambahkan player. Nah, kita akan menambahkan player. Cara menambahkan player, Anda ya kita tadi sudah ada aset temporan ya ini. Ada spread beberapa animasi. Nah, ini akan kita masukkan animasi ini ke dalam hierarki. Nah, caranya kita akan buat dulu kita akan mengambil dulu animasi kita akan buat dulu animasi idle. Nah, idle kita cari di sini ada idle dari mulai idle 000 sampai dengan idle 09 ya. Nah, ini kita pilih semuanya, kita seleksi, kita klik idle 00 dan sampai dengan idle 009 kita seleksi semua, kita blok, kemudian kita drag ke dalam hierarki ya, sehingga di sini akan muncul tampilan untuk menyimpan animasi yang kita buat. Sekarang di sini kita buat folder untuk menyimpan animasi sehingga tidak terjadi aset-aset yang berantakan, susah kita manage-nya. Jadi Anda buat pada bagian aset di sini ya kita kembali ke game aset kita ya. Nah, di sini kita buat new folder. Kita buat new folder. Atau biar mudahnya dari sini saja kita buat ya, dari folder aset ini. Kita buat pada folder aset, kita klik kanan, kemudian create folder. Nah, kita berikan namanya animation. Nah, ini untuk menyimpan animasi-animasi kita. Ya, jadi nanti kita akan simpan di sini. Nah, kembali ke tadi, ke temporan. Anda cari idle 00 sampai dengan idle 09. Anda drag ke dalam hierarki seperti ini. Nah, ini muncul untuk menyimpan animasi kita. Kita simpan pada folder animation. Kita beri nama misalkan player idle. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita melihat di folder animation tadi ada animasi player idle yang sudah kita buat. Nah, ini adalah animasi ketika pemain sedang tidak melakukan apa-apa atau diam. Itu ada animasinya. Nah, di sini di dalam hierarki juga ada game object idle 00. Ini kita rename biar mudah dan tidak membingungkan. Kita rename menjadi player. Sekarang kita jadikan sebagai player. Dan untuk sorting layernya ini kan nggak kelihatan tuh. Sebenarnya sudah ada di sini tapi nggak kelihatan. Karena apa? Sorting layernya masih default.
Ini kita pilih sorting layernya ke menjadi karakter, sehingga dia berada di depan. Nah, sekarang kita sudah melihat karakternya sudah muncul di dalam map. Ini kita sekarang coba kita kecilkan. Seperti ini. Ya, silakan diatur saja sesuai dengan yang diinginkan. Kira-kira cukup menurut Anda? Oke, saya buat seperti ini untuk ukuran karakternya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang penting masih bisa kelihatan, ya. Kalau besar juga nggak enak juga, nanti akan langsung sekali lompat selesai deh ya. Jadi harus diatur sesuai dengan kondisi arena kita. Baik, setelah pemain kita tambahkan, ya, ini kalau kita lihat sekarang pemain kita ini sudah memiliki terdapat animasi tadi ya, animasi player idle. Sekalian karena jadi ini kita melihat untuk animasi ini, untuk melihatnya, kita akan melihat menggunakan window animation. Jadi Anda ke window animation, kemudian pilih animation dan pilih animation. Nah, di sini muncul tab animation. Ini saya letakkan di sini, ya. Ini bisa digerak-gerakin ya. Nah, kalau ini kita play, kita melihat karakter kita ini bergerak ya, seperti ketika sedang ya diam, maka ada animasi idle yang menunjukkan pemain sedang diam, tidak berjalan atau berlari. Dia hanya bergerak seperti sedang bernapas. Ini animasi kita. Kalau ini dirasa terlalu cepat, Anda bisa modifikasi dengan cara Anda seleksi seluruh keyframe yang ada di sini. Seleksi keyframe-nya, kemudian Anda geserkan, Anda drag garis biru yang ada di kanan. Ini kita drag saja ke kanan. Semakin dia ke kanan, maka animasinya akan semakin lambat. Ya, semakin dia ditarik ke kiri, maka animasinya menjadi semakin cepat. Ya, begitu. Ini saya atur saja di seperti ini, ya. Terlalu lambat, kita kurangi lagi ke 8. Ya, saya rasa seperti itu cukup untuk animasi idle-nya. Kemudian kita buat lagi, di sini kan kalau kita lihat pada tab animation ini hanya ada player idle ya. Kita bisa tambahkan animasi yang tadi, animasi lari dan animasi jumping. Ya, caranya kita kembali ke sini. Nah, ini kita kembali ke sini. Kita cari dulu nih running. Posisi runningnya ini kita cari untuk run 00 nih di sini ya. Sampai dengan run 09. Nah, ini kita buat dulu klipnya. Kan tadi klipnya baru ada player idle. Kita buat klip baru. Kita buat klip baru, kita simpan di folder animation dan kita buat namanya run. Player run. Nah, sudah. Nah, ini kosong nih. Klipnya pada klip player run nih belum ada animasinya. Sekarang kita tambahkan dengan menambahkan sprites dari run 00 ke run 09 tadi. Kita drag saja di sini. Nah, sudah ya. Kita play di sini, maka dia kelihatan animasi berlari. Tapi masih terlalu cepat, kita bisa drag lagi sehingga animasinya menjadi lebih masuk akal gitu, lebih realistis. Ya, seperti ini. Oke, cukup. Itu untuk player running ya. Sekarang satu lagi kita tambahkan klip baru, player jumping. Player jump. Ya, player jump kita tambahkan sini, kita cari jumping, mana jump? Oke, dari jam 00 sampai dengan jam 09 kita seleksi, kemudian kita drag. Sama, kita atur kecepatannya, kalau misalkan terlalu cepat, atur ke posisi yang kira-kira ideal. Baik, seperti ini sudah selesai untuk kita menambahkan animasi pada pemain, sehingga kita akan nanti atur kemunculannya menggunakan coding, tapi untuk sementara ini kita cukup dalam menambahkan ketiga animasi, mulai ketika idle, berlari, dan melompat.
Baik, saya rasa untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Kita nanti akan lanjut di sesi selanjutnya, akan menambahkan komponen fisik seperti rigid body, collider, dan script untuk menggerakkan pemain supaya pemain bisa bergerak ke kanan ke kiri, kemudian melompat dan kemudian menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri ya sesuai dengan arah dia berjalan. Itu akan kita buat pada tutorial selanjutnya. Baik, demikian terima kasih untuk sesi kali ini. Kita berjumpa pada sesi selanjutnya.